2, 3. Let's go. Selamat datang dan selamat malam minggu untuk kamu yang jauh di sana. Gimana kabarnya? Di sini bersama dengan The Lamcast, saya Adrin sebagai host bersama dengan teman-teman saya. Satya, seperti biasa, kita ada pendatang baru bernama Dara Amorita dari Jogja dan Cinta dari Jakarta Selatan. Dan hari ini kita juga kedatangan dengan tamu spesial yaitu Bu Indri, guru PKN saya dan teman-teman saya. Bu Indri, boleh memperkenalkan diri? Halo, manggilnya siapa nih? Teman-teman podcast ya? Podcast kan? Iya, Bu. Manggilnya siapa? Bro, sis? Seperti biasa aja. Oke, guys, dong. Ya, halo. Indri. Lanjut. Jadi hari ini pembahasan diskusi kita adalah freedom of speech. Jadi apa itu freedom of speech? Jadi menurut Merriam-Webster Dictionary, freedom of speech adalah the legal right to express one's opinions freely, alias hak untuk mengekspresikan pendapat seseorang dengan bebas untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasannya dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun. Apa itu freedom of speech menurut kalian? Menurut pendapat kalian sendiri? Bu Indri, boleh dimulai? Oke. Freedom of speech. Kalau menurut Ibu, freedom of speech itu kebebasan dalam mengungkapkan sesuatu hal yang dia tetap ada batasannya. Batasannya itu adalah hak orang lain juga. Jadi ada kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh kebebasan orang lain juga, kayak gitu. Itu sih kalau menurut Ibu ya, freedom of speech. Oke, terima kasih Bu Indri. Kalau menurutnya Satya, Dara, dan Cinta gimana? Kalau menurut aku, kebebasan berbicara atau berpendapat itu ya ketika seseorang itu bisa mengeluarkan pendapatnya secara bebas, yang penting tidak menyinggung perasaan orang lain ataupun tidak merugikan orang lain. Selama itu opini yang bermanfaat bagi orang lain, aku rasa masih bisa ditoleransi. Kalau menurut Cinta? Oke, kalau menurut aku sendiri, freedom of speech itu lebih ke kita mengemukakan pendapat tanpa harus takut sama omongan orang lain, takut dijudge something sama orang lain gitu. Kalau menurut aku sendiri, dari sudut pandang aku ya, aku tuh sering pengen mengemukakan pendapat, tapi takut dibilang sama orang lain tuh kayak, apaan sih? Sok gini banget sih. Terus kayak sometimes juga, aduh lo ngomongin apaan sih, gue nggak ngerti gitu. Terus menurut aku juga kalau kebebasan berpendapat tuh kayak nggak apa-apa, keluarin aja pendapat kamu, sama itu baik sama berguna untuk orang lain kayak yang udah dibilang sebelum-sebelumnya. Terus tapi juga harus tahu hak dan batasan orang lain. Itu sih kalau dari perasaan aku sendiri ya tentang freedom of speech ini. Iya, aku juga setuju banget sama Cinta. Karena kan banyak ya orang-orang yang sebenarnya pengen berpendapat tapi malu-malu. Karena ya itu tadi, takut dihujat sama orang lain. Yang kita diami, itu sih. Jadi menurut Ibu, sah-sah aja orang mendefinisikan kebebasan berpendapat itu seperti apa, asal bertanggung jawab. Gitu, Drin. Aku pengen berpendapat tentang yang tadi Bu Indri ucapin. Karena sekarang kan udah zamannya globalisasi ya Bu, udah modern dan semua batas terbuka karena internet. Makanya sampai yang kasus Charlie Hebdo itu bisa keluar sampai internasional dan diketahui banyak orang.
Sementara meskipun orang-orang Prancis itu emang pada dasarnya mereka kayak, oh ya kalau misalnya secara kasarnya ya, kalau misalnya lu pengen ngajak gue, pengen kritisi gue bagaimanapun ya nggak apa-apa, karena tapi gue harus punya hak untuk mengkritisi itu juga dan untuk mengejek lu juga meskipun itu blasphemy atau hate speech. Tapi kan di berbagai penjuru dunia lainnya kan berpikir bahwa enggak dong, karena ini adalah Tuhan yang dibahas tuh keagamaan, dan itu adalah salah satu hal yang penting bagi banyak orang gitu. Apalagi kan ketiga agama ini yang mereka ejek itu kan termasuk ketiga agama yang banyak dituntut oleh masyarakat di penjuru dunia. Tapi mereka pada satu sisi juga nggak sadar tentang itu, orang-orang Prancisnya, dan mereka tetap melakukan dan tetap memasangnya di sebuah koran, padahal mereka tahu kalau itu tuh bisa tersebar. Padahal masyarakat Prancis sendiri banyak yang beragama, meskipun mereka di sana lebih sekuler ya. Nih, ya itulah kenapa kan Prancis itu sama Indonesia kan demokrasi ya itulah akibatnya. Jadi ya bebas. Mau apa kan di demokrasi itu kan bebas kan, mau ngomong apapun ya nggak kayak komunis dan lain-lain. Jadi ya itulah akibatnya. Kalau mungkin ada UUD-nya atau ada peraturan tambahan ya itu tergantung negaranya, tapi dasarnya itu kan ya demokrasi. Jadi ya bebas gitu. Itu benar banget. Tapi ini ada satu sumber yang baru aja habis aku baca, ini dari UN, United Nations atau PBB. Jadi menurut UN sendiri, hate speech itu dianggap sebagai ancaman bagi nilai demokrasi. Padahal kan selama ini kita taunya bahwa kalau misalnya freedom of speech itu termasuk kunci dalam demokrasi kan. Tentunya itu memang termasuk kunci dari demokrasi. Salah satunya di 1998 setelah reformasi kita mendapatkan di Undang-Undang 1945 pasal 28 itu ditambahi. Jadi ada hak berpendapat bagi masyarakat Indonesia secara luas, asalkan tidak melanggar dengan hak orang lain, seperti yang dijelaskan di UU ITE, penistaan agama, pencemaran nama baik, dan lain-lainnya. Jadi gimana ya, agak bertabrakan aja gitu dari yang awalnya katanya demokrasi itu salah satu kuncinya adalah freedom of speech, tapi di satu sisi freedom of speech yang buruk itu juga bisa melemahkan demokrasi. Aku sih sepakat ya Drin, masalah tentang kebebasan berpendapat yang buruk adalah melemahkan demokrasi. Jadi kalau menurut aku gitu ya, demokrasi yang baik itu hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang standar pendidikannya itu juga baik gitu ya. Jadi kenapa? Karena pada akhirnya nanti kan tadi bukan freedom of speech itu yang tadi aku bilang harus ada tanggung jawabnya. Jadi apa yang statement yang kita keluarkan gitu ya, mau kita misalnya kita kritik tentang masalah teologi, masalah ketuhanan, ya nggak? Kayak misalnya kasusnya di Perancis. Kalau misalnya emang dia bisa mempertahankan pendapatnya gitu ya, kenapa dia akhirnya mengkritik tentang Tuhan? Otomatis kan dia harus belajar ilmunya dulu dong, ilmu teologinya dulu dan sebagainya, dan dia harus mampu kalau misalnya nanti dia dikritik balik, hal yang baik kan mempertahankannya itu dengan alasan-alasan yang logis, ya kan? Sayangnya hari ini kenapa akhirnya orang bebas berpendapat lalu akhirnya menjadi suatu akan jadi bumerang terhadap demokrasi itu sendiri, karena dia dia juga nggak ngerti apa dampak yang akan dia suarakan. Jadi kita juga harus tahu kenapa akhirnya ada kebebasan berpendapat gitu. Apakah kebebasan berpendapat itu ujuk-ujuk ada karena orang butuh didengar. Nah, kalau misalnya orang butuh didengar, pada saat itu sejarahnya kenapa, apa yang harus didengarkan gitu, apa yang harus dikeluarkan, kan kayak gitu. Itu yang harus jadi titik poin kita dalam memahami kebebasan berpendapat kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku, Drin. Kalau dari aku sih bener banget kata Bu Dara. Jadi
kalau mau buat demokrasi yang bagus itu emang dari orang-orang yang berpendidikan. Jadi maksud aku tuh oke, hate speech, tapi jangan melulu kritik terus harus juga ada apa ya, mungkin solusi gitu bahasanya. Jadi kalau kita mau kritik sesuatu, misalkan tentang pemerintahan gitu, ya harus ada solusinya juga biar nggak jadi bumerang untuk demokrasi itu sendiri. Jadi menurut aku kalau misalkan mau mengkritik sesuatu itu kita harus benar-benar paham betul apa yang kita bahas, kita kritik, kita omongin gitu. Jangan asal cuman hate speech terus menjatuhkan sesuatu, negara atau seseorang gitu. Jadi menurut aku gitu sih, supaya lebih memajukan negara demokrasi juga sebenarnya. Kalau dari aku sendiri, jadi kalau misalnya dari aku kan aku kadang-kadang ya biasalah gimana ya, kan setiap hari kan selalu buka sosial media, apalagi kalau misalnya masa pandemi kayak gini kan kita selalu ya kayak update lah buka sosial media. Tapi yang aku tahu tuh sekarang kalau di sosial media tuh sering banget kayak orang itu gampang banget kayak bersenggolan gitu loh. Maksudnya yang awalnya dia mau hanya bercanda aja, konteksnya kayak kontennya itu nggak mengandung hate speech, tapi karena ada orang yang memprovokasi terus akhirnya jadi terkesannya hate speech gitu kayak terlalu sensitif gitu loh ya. Kayak segala sesuatu yang harusnya nggak dipermasalahin itu malah bisa jadi kayak bumbu-bumbu buat perpecahan gitu kalau menurut aku gitu. Setuju banget, Dara. Jadi emang kadang-kadang tuh yang dari awalnya cuman sepatah kalimat yang bahkan mungkin nggak bisa, yang sebenarnya nggak menyakiti orang itu, tapi karena ada orang lain yang menyulut malah jadi api yang lebih besar ya. Dan aku juga setuju sama Cinta yang tadi katanya emang kalau misalnya pengen mengkritik siapapun, mau pemerintah, mau teman, mau guru atau siapapun itu, kita harus dikaji dulu, harus kita tahu lebih dalam lagi, kita pelajari lagi, barulah kita kritisi dan kasih solusi juga. Karena kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat ya juga nggak bisa diam dan membiarkan segalanya di tangan pemerintah. Kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang membangun Indonesia ini juga ikut memberikan solusi. Drin, mohon izin, ini ada temen bokap gua, dia banyak kasusnya. Silakan Om. Hai semua, gue namanya Sani. Kebetulan gue juga ini tiba-tiba di-share sama bapaknya tuh di belakang di Cilacap, dan sebagai hobi kadang-kadang ngajar di salah satu universitas, ngajar game. Jadi kalau kalian ada yang mau tertarik masuk jurusan IT terus belajar game, gue cuma kasih tahu belajar game itu nggak semudah yang orang pikir dan nggak sefun yang orang pikir. Anyway, tadi gue sedikit dengar soal freedom of speech dan limitasi di sosial media dan kasus-kasusnya. Oke, kebetulan baru aja dari siang itu gue terjebak di salah satu perdebatan yang memang dipancing juga sih. Jadi ada satu aktivis, dia bumi NU bernama Aji Prasetyo. Mungkin kalian ada yang pernah ya cari aja lah entah Instagram atau Facebooknya. Nah kebetulan gue ininya di Facebook. Itu about Christmas and how we should act and everything. Ya karena ini Desember ya. Aji itu mengangkat itu karena, dan kebetulan gue kasih sebuah hadis yang emang mendukung statement tersebut, di mana Rasulullah Muhammad itu actually
love Jesus more than anyone else, itu klaimnya dia. Nah, tiba-tiba ada orang yang bilang, lo siapa? Mana dasarnya gini-gini? Bilang, well, you can actually find it on the net. Nih kalau nggak lo malas gue kasih lah. Ini. Tetap dia kekeh. Yang akhirnya orang itu cuman bisa menganggap bahwa gue sesat, gue liberal, tanpa dia bisa memberikan satupun dasar. Jadi apapun itu, entah itu dari ulama mana, entah itu dari kitab manapun, dia cuma bilang lo sesat, that's it, gitu kan. Jadi itu jadi bulan-bulanan akhirnya di sana, di mana harusnya kan kalau misalnya kayak gitu setidaknya kasihlah dasar-dasar dan penyampaiannya pun dijaga. Sebetulnya memang itu yang jadi kasus di Indonesia, di mana orang itu keminter tapi mereka tidak diajari, mungkin salah guru-guru zaman dulu atau gimana, gue juga kurang paham ya. Tidak begitu diajari cara diskusi atau debat yang sehat. Jadi ketika kita berdebat, ketika kita misalnya nggak suka sama siapapun, either itu government, I hate the government, they betray me a lot. I hate ketika mau itu pemerintah, mau itu orang, mau itu siapapun, bring some evidence, bring some knowledge, dan at least kasih tau. Menurut gue sih seperti ini, according to me kayak gini. Dan jika ketika kita salah, cobalah melawan balik dengan segenap. You guys have termasuk bu guru kalian Mbak Indri yang dulu waktu SD, waktu SMP menderita karena kita nggak punya Google. Sekarang kalian punya, and use it. Nggak apa-apa, ambil menurut pengetahuan kalian seperti apa, ambil taruh, ini benar nggak seperti ini, use it that way, diskusi,